Lipertech comeback dengan sesuatu yang fresh, menghadirkan TWS dengan fitur-fitur yang wow. Lipertech Soundfree S10. Biar gak panjang lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dikit bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu dari portable ataupun desktop audio. Di video kali ini kita akan bahas lagi TWS. Kita sudah cukup lama tidak membahas TWS, tapi perlu kalian perhatikan, kalau kita bahas TWS itu topi audio file kita mungkin kita singkirkan. Kita gunakan topi casual listener kita juga. Ya, kalau kita gunakan topi audio file, pastinya suara TWS itu akan kalah dengan suara dari kabel. Itu masih belum bisa terbantahkan sih menurut saya. Brand Lipertech sendiri pertama kali saya kenal dari line up mereka yaitu Tevi yang cukup hype, yang cukup terkenal di kalangan audiophile sebagai salah satu TWS yang direkomendasikan oleh Babang Krin. Tapi kali ini mereka menghadirkan TWS yang lebih casual, untuk casual listener tentu saja, yaitu Soundfree Lipertech S10 ini. Ada dua pilihan warna untuk Lipertech S10 ini, yaitu yang gold dan juga yang hijau seperti ini, hijau mint lah. Menggunakan single dynamic driver 6 mm per side, jadi termasuk micro dynamic driver. Dengan Bluetooth yang sudah mendukung Bluetooth 5.2 dan IPX rating, yaitu IPX rating 4. Kelebihan lain dari Lipertech S10 ini, dia sudah memiliki touch panel di setiap TWS-nya, jadi itu akan mengunlock fitur-fitur yang banyak banget di TWS1 ini. Untuk baterai dari TWS1 ini dia bisa bertahan 5 jam untuk masing-masing earbud dan 20 jam total dengan case-nya. Untuk harga sendiri, Lipertech S10 ini dipasarkan di angka 800 ribuan. Dan kita mau thanks berat untuk sponsor video review kali ini, yaitu CSA Zone. Buat kalian yang belum tahu CSA Zone, kalian boleh mampir aja ke toko-toko di marketplace mereka, CSA Zone. Kalian juga bisa ajak mereka untuk membuat modus-modus giveaway, juga mereka pasti bantu sih. Biar kalian gak dimarahin istri kan. Link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah ya. Dan 100% reviewnya adalah opini pribadi saya. Untuk packaging dari TWS1 ini pernah kita bahas video terbisa, kalian bisa cek aja di link di atas. Dan packaging dari TWS1 ini bisa dikategorikan cukup esensial. Ada TWS tentu saja, kabel USB-C untuk charge-nya, lalu AirTips dan juga manual book. Dan secara umum kami berikan skor B aja untuk TWS1 ini. Ya memang esensial dan straight to the point sih, untuk rata-rata TWS gitu semua sih. Termasuk Sony yang high-end juga gitu semua sih. Selain kita bahas build quality dari TWS1 ini. Oke, build quality dari case-nya ini berbahan bulat seperti ini, berbahan plastik. Dengan balutan finishing hijau mint doff seperti ini. Ada tulisan Lipertech, ada lampu indikator di sini. Dan bawahnya ini polos, ada charger tipe C untuk chargingnya. Port tipe C di bagian belakangnya seperti ini. Lalu kalau kita lihat TWS-nya pada saat dibuka ini dengan cara di slide seperti ini ya. Oke, TWS-nya seperti ini bentuknya. Ini adalah TWS-nya kecil banget. Jadi kalian bisa lihat di sini ada touch panel-nya. Bentuk TWS-nya seperti ini. Ini untuk nozzle-nya. Ini ada silikon yang menutupi seluruh tubuhnya. Dan di sini ada pin-nya. Dual pin yang untuk charging-nya seperti ini. Nozzle-nya ini agak pendek juga, khas dari TWS-TWS pada umumnya. Bagian faceplate-nya juga seperti ini, touch panel, ada logo dari Lipertech-nya juga, dan ini memang touch panel ya. Itu penting banget touch panel. Dan kalau kita perhatikan lebih seksama di bagian bawahnya di sini ada lubang mic. Ini harusnya lubang mic sih dari TWS1 ini. Untuk build quality dari TWS1 ini kami berikan solid B. Dan TWS1 ini most part-nya memang bahannya dari plastik. Tapi kalau kita lihat dari earbud-nya atau TWS-nya itu, dia memiliki silikon yang menutupi seluruh tubuh. Menutupi seluruh housing. Hampir sebagian besar housingnya. Jadi itu memberikan kesan yang mewah banget menurut saya. Jadi silikonnya itu memberikan kesan yang premium, lebih premium. Walaupun secara keseluruhan untuk earbud-nya itu berbahan plastik. Selanjutnya kita bahas fitting dari TWS1 ini. Fitting dari TWS1 ini memiliki housing yang bisa dikategorikan kecil. Imut-imut banget untuk housing dari TWS1 ini. Tapi saat dipakai ini ergonomis dan serasa tidak pakai apa-apa menggunakan TWS kecil satu ini. Saat dipakai akan seperti ini. Regular to shallow fit seperti ini.
Kekadapannya bagus, digoyang-goyang gini pun tidak terkesan loose sama sekali. Jadi kalian mau pakai activity outdoor pun saya rasa cukup aman di TWS 1 ini. Tentunya dengan housing yang kecil ini akan versatile untuk semua jenis telinga. Dan overall ini adalah TWS ternyaman yang pernah saya coba dari beberapa TWS yang pernah saya review sebelumnya. Super nyaman banget untuk jangka panjang juga si TWS 1 ini. Dan secara umum kami berikan skor S solid untuk fitting dari TWS 1 ini. Ini absolutely very mind blowing fittingnya. Oke, selanjutnya kita bahas sound quality dari TWS 1 ini. TWS 1 ini memiliki arah suara yang bisa dikategorikan warm. Dan disclaimer kita di sini kalau mereview barang-barang TWS ya, barang-barang wireless, kita menggunakan standar yang lebih rendah, ekspektasi yang lebih kecil jika dibandingkan dengan barang-barang yang kita bilang audiophile grade atau apapun istilahnya lah, barang-barang cable, barang-barang yang sudah bla 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 high res dan bla 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 lah. Intinya itu kita ekspektasi kalau barang-barang tersebut kita pasti lebih tinggi. Tapi kalau pada saat kita TWS kita pasti merendahkan sedikit karena menyesuaikan dengan ya target market TWS, lalu pasar TWS, kemampuan TWS juga itu kan pasti lebih rendah dibandingkan dari kabel. Tapi kalau fitur ya memang jauh banget TWS dibandingkan kabel. Dan di sini kita menggunakan mode music mode-nya ya. Jadi ada 3 mode di sini yaitu music, game, dan sleep mode. Tapi kita gunakan yang music mode-nya untuk mereview TWS 1 ini. Oke, untuk sound quality bagaimana dari TWS 1 ini? Bassnya dari TWS 1 ini secara quantity bisa dikategorikan cukup fun, impact-nya nice dengan punch yang cukup dalam. Bassnya di sini agak lambat dikit, tapi masih manageable lah. Decay-nya ini nagih banget, khas dari Dynamic Driver yang menurut saya di TWS 1 ini pretty good. Bassnya ini juga walaupun besar tapi tidak sampai yang bleber-bleber banget. Untuk mid-nya, bagian mid-nya di sini memiliki mid yang smooth dan cukup tebal. Tentu saja untuk sebagian besar orang akan senang dengan hal tersebut. Dengan kesan warmer body yang cukup easy to listening. Male vokalnya ini cukup tebal dan memuaskan casual listener pada umumnya, harusnya ya. Female vokalnya juga sedikit mundur jika dibandingkan male vokalnya. Cukup tebal juga dan fun sounding menurut saya. Overall mid-nya ini tebal dan smooth banget. Untuk bagian treble-nya di sini juga terkesan smooth, dimana posisinya ini cukup maju, tapi untungnya dia di smoothing dengan baik, jadi cukup aman walaupun dia cukup maju. Overall detailnya oke dan tidak mendem-mendem klap seperti TWS kebanyakan di Lepertech TV ini. Dan secara keseluruhan tonalitas dari S10 ini untuk kelas TWS kami berikan skor A-. Ini adalah salah satu tonal TWS yang asik banget dan gak mendem-mendem klap treble-nya. Selain kita bahas presentasi dari TWS 1 ini, presentasi dari TWS 1 ini dia bermain di area yang warm, yang aman, jadi sulit untuk dikatakan salah TWS 1 ini. Untuk timbernya dari TWS 1 ini menurut saya ya so good aja, fine aja, tapi memang agak ketebelan menurut saya, sedikit nitpicking dari saya. Untuk soundstage-nya terkesan cukup wide, tapi overall ya memang 2D aja sih. Untuk detailnya cukup oke untuk TWS 1 ini, walaupun dia memiliki suara yang warm, tapi tidak terkesan mendem sama sekali TWS 1 ini. Untuk clarity-nya pun untuk kelas TWS 800 ribuan menurut saya biasa aja sih. Untuk separasi imaging dan positioning, untuk separasi ini cukup nice, dia dapat misahkan instrumen dan instrumen, ataupun instrumen dengan vokal, mengingat dia 1DD ini cukup oke. Kalau untuk imagingnya kurang layering, jadi terkesan flat aja, dan positioningnya yang kurang presisi dikit untuk kelas TWS. Dan secara umum kami berikan skor B untuk teknikalitas TWS 1 ini. Selain kita bahas pro dan cons dari TWS 1 ini. Cons dari TWS 1 ini menurut saya tidak ada something yang menurut saya signifikan sebagai cons sih. Ya semuanya masih manageable, semuanya masih acceptable. Pro-nya dari TWS 1 ini fitur-fiturnya sudah jauh lebih lengkap dibandingkan pendahulunya seperti TV. Dia sudah ada ambient mode, ANC mode, game mode juga, dan sleep mode. Itu very nice feature sih di TWS 1 ini. Pro-nya yang kedua yaitu sudah ada touch panel, jadi tidak harus menekan tombol seperti layaknya TV yang dulu harus ditekan, itu agak sakit ke telinga kalian. Jadi tombolnya touch panel, jadi tinggal di tap halus aja udah langsung responsif untuk mengganti-ganti mode ataupun menaikkan volume, next previous, dan fitur-fitur lainnya. Pro yang ketiga yaitu fittingnya super banget, ini yang tidak bisa saya elakkan ya, maksudnya fiturnya apapun itu kalau fittingnya nggak enak juga sama aja, ini fittingnya absolutely the best. Untuk value format dari TWS 1 ini kami berasukan pada kategori good value dan kami berikan skor B+. Ini adalah TWS yang
Untuk casual listener tentu saja very nice. Untuk kalian pun audio file berat yang mungkin mau lebih santai, untuk activity outdoor, bisa kalian gunakan TWS-1 ini sebagai alternatif yang menarik untuk segala kondisi. Kesimpulan, Soundfree S10 ini adalah varian dari Lipertech yang menarik menurut saya, memberikan kebebasan dan suara yang lebih merakyat jika dibandingkan dengan pendahulunya yaitu Lipertech TEVI. Mungkin sekian dulu untuk sharing saya mengenai Lipertech Soundfree S10 ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, and Discord kita @SoundDignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar Soundfree S10 ini, feel free juga tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari SoundDignity. Pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy ya. Ciao.